Istri bukan pembantu. Apa kata Islam tentang perempuan? Karya Ahmad Sarwat LC, Magister Agama. Apakah suami berhak memperlakukan istri layaknya pembantu? Dalam Islam, apakah seorang istri wajib mengerjakan tugas-tugas rumah tangga layaknya ART? Buku Istri Bukan Pembantu membedah segala hal tentang hak serta kewajiban istri dan suami secara tuntas. Dengan mendengarkan isi materi buku ini, kamu akan mengetahui apakah istri wajib mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga? Pekerjaan rumah tangga terbagi menjadi 4, yaitu pangan, seperti berbelanja, memasak, hingga mencuci alat-alat masak dan makan. Kemudian, sandang, seperti mencuci dan menyiapkan baju. Papan, seperti menyapu, mengepel, dan membersihkan rumah, serta mengasuh anak. Tapi, apakah istri wajib melaksanakannya? Imam 5 mazhab sepakat bahwa istri tidak memiliki kewajiban untuk berkhidmat kepada suami. Artinya, bukan istri yang wajib melaksanakan 4 jenis pekerjaan rumah tangga di atas, melainkan suami. Al-Imam Al-Kasani, salah satu ulama mazhab Hanafi berkata, seandainya suami pulang membawa bahan makanan yang harus dimasak dan diolah, lalu istrinya enggan untuk memasaknya, istri tidak boleh dipaksa. Suaminya diperintahkan untuk pulang membawa makanan yang siap santap. Sedangkan Ad-Dardir, seorang ulama dari mazhab Maliki berkata, wajib atas suami berkhidmat atau melayani istrinya. Meski suami memiliki keluasan rezeki dan istrinya punya kemampuan untuk berkhidmat, kewajiban istri bukan berkhidmat. Suami adalah pihak yang wajib berkhidmat, maka wajib atas suami untuk menyediakan pembantu untuk istrinya. Sedangkan Asyirazi, seorang ulama dari mazhab Syafi'i berpendapat seperti ini. Tidak wajib atas istri berkhidmat untuk membuat roti, memasak, mencuci, dan bentuk khidmat lainnya karena yang ditetapkan dalam pernikahan adalah kewajiban untuk memberi pelayanan seksual atau istimta. Sedangkan pelayanan lain tidak termasuk kewajiban. Dari sisi mazhab Hambali, diwakili oleh pendapat Al-Mughni dalam kitabnya, seorang istri tidak diwajibkan untuk berkhidmat kepada suaminya, baik berupa mengadoni bahan makanan, membuat roti, memasak, dan yang sejenisnya, termasuk menyapu rumah, menimba air di sumur. Ini merupakan nas Imam Ahmad rahimahullah, karena akadnya adalah kewajiban pelayanan seksual. Pelayanan dalam bentuk lain tidak wajib dilakukan istri, seperti memberi minum kuda atau memanen tanamannya. Kemudian ada tambahan dari mazhab yang tidak begitu dikenal di negara kita, yaitu mazhab Az-Zahiriyah. Tidak ada kewajiban bagi istri untuk mengadoni, membuat roti, memasak, dan khidmat lain yang sejenisnya. Walaupun suaminya anak khalifah, suaminya itu tetap wajib menyediakan orang yang bisa menyiapkan makanan dan minuman yang siap santap bagi istrinya, baik untuk makan pagi maupun makan malam, serta wajib menyediakan pelayan atau pembantu yang bekerja menyapu dan menyiapkan tempat tidur. Lalu, apakah pendapat ulama-ulama tadi bisa kita pakai sebagai pegangan resmi dalam kehidupan berumah tangga? Tunggu dulu, karena kita harus mempertimbangkan beberapa sabda Rasulullah SAW dan pendapat banyak ulama masyhur lainnya. Dalam salah satu kitab Ibnul Qayyim, diceritakan bahwa Ibnu Hubaib berkata dalam Al-Wadihah, ketika Fatimah mengadu kepada sang ayah Rasulullah SAW perihal kebutuhan akan pembantu rumah tangga, Rasulullah SAW menetapkan pembagian tugas antara Ali radhiyallahu an dan Fatimah radhiyallahu an. Fatimah mengerjakan khidmat batinah, yaitu membuat adonan masakan, memasak, menyapu rumah, mengisi air, dan pekerjaan rumah lainnya. Sedangkan sang suami, Ali radhiyallahu an, mengerjakan khidmat zahirah, yaitu urusan-urusan di luar rumah.
Menurut ulama kontemporer Yusuf Qaradawi, wanita atau istri tetap wajib berkhidmat kepada suami, termasuk di luar urusan seksual. Beliau tidak setuju dengan pendapat jumhur ulama. Menurut beliau, wanita wajib memasak, mencuci, menyapu, mengepel, dan urusan rumah lain sebagai imbal balik nafkah yang telah diberikan suaminya. Namun beliau mensyaratkan istri harus mendapatkan nafkah yang pasti dan cukup, bahkan untuk yang di luar urusan rumah tangga. Syekh bin Baz mengatakan bahwa istri-istri Nabi Muhammad SAW mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Padahal mereka adalah para wanita mulia. Beliau juga menekankan untuk mengikuti ukref atau kebiasaan di suatu tempat. Jika suatu tempat mewajibkan istri mengerjakan pekerjaan rumah tangga, kerjakanlah. Jika tidak, agama Islam pun tidak mewajibkannya. Ulama Al-Albani ternyata berpendapat sama dengan Yusuf Al-Qaradawi. Dalam fatwanya, ia mengatakan bahwa pekerjaan yang dilakukan istri untuk suaminya lebih baik dibandingkan sholat tahajud. Kewajiban suami dan istri menurut Al-Quran, hadis, dan pendapat ulama. Dalam bab ini, yuk kita intip apa saja kewajiban suami dan kewajiban istri menurut Al-Quran, hadis, dan pendapat ulama. Kewajiban suami adalah memberi mahar. Dasar hukumnya, Quran Surah An-Nisa ayat 4. Memberi nafkah, dasar hukumnya, Quran Surah At-Talaq ayat 7, dan Quran Surah Al-Baqarah ayat 233. Menyetubuhi istri. Istrimu punya hak, maka puasa dan berbukalah, sholat malam dan tidurlah. Setubuhi istrimu dan berikan semua haknya. Hadis riwayat Ad-Daruqutni. Bermalam bersama istri, dan istrimu punya hak atas dirimu. Hadis riwayat Bukhari. Menggilir para istri. Seorang yang punya dua istri harus adil di antara keduanya. Sebab bila tidak, nanti pada hari kiamat dia datang dalam keadaan miring dan berhikmat memberikan pelayanan. Sementara kewajiban istri adalah penyerahan diri khususnya dalam hal hubungan seksual. Istimta, hubungan badan antara suami istri. Diberi pelajaran waktu nusyuz atau melanggar kewajiban. Istri wajib menerima dan melaksanakan nasihat atau pelajaran dari suami. Minta izin saat bepergian. Tidak mengizinkan laki-laki lain masuk rumah. Berkhidmat dan melayani suami. Dalam hal ini tetap mengikuti ukref atau kebiasaan yang berlaku di suatu wilayah. Dan ikut suami. Seorang istri diwajibkan ikut suaminya dan tinggal di rumah yang telah ditentukan oleh suami, meski tempat itu jauh dari rumah asalnya. Apa saja sih mahar dalam pernikahan? Selanjutnya, mari kita tengok permasalahan mahar dalam pernikahan. Mahar adalah pemberian kepada seorang wanita karena suatu akad. Akad di sini adalah akad nikah. Pada masa Nabi Muhammad SAW, apa saja mahar yang diberikan dalam pernikahan? 1. Sepasang sandal. Seorang wanita dari Bani Fazarah pernah menerima mahar berupa sepasang sandal, dan hal itu diperbolehkan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadis riwayat Ahmad. 2. Hafalan Quran. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Aku telah menikahkan kalian berdua dengan mahar hafalan Al-Qur'anmu." Hadis riwayat Bukhari. Hal ini terjadi saat Nabi Muhammad SAW didatangi wanita dan pria yang ingin menikah. 3. Tidak dalam bentuk apapun, hanya berbekal keislaman. Diriwayatkan, seorang wanita rela tidak mendapatkan mahar dalam bentuk benda atau jasa. Cukup baginya keislaman calon suaminya. Dan 4. Uang sebesar 500 dirham. Rasulullah SAW sendiri selalu memberikan mahar untuk istri-istrinya sebesar 500 dirham atau sekitar 33 juta rupiah
kurs Februari 2022. Hal ini diungkapkan oleh Aisyah radhiyallahu an. Apa saja sih syarat sahnya mahar pernikahan? Jumhur ulama sepakat mahar berbentuk 3 hal. Saman, berupa uang sebagai alat tukar untuk membeli sesuatu. Mutsaman, berupa barang atau benda yang bisa dibeli. Ujrah, upah atau honor atas jasa pekerjaan tertentu. Secara khusus, Ad-Dardir, seorang ulama besar dari Al-Azhar, mengemukakan bahwa syarat mahar harus berupa harta yang suci, bermanfaat, bisa diserahkan, dan diketahui kadarnya. Benda najis seperti darah, bangkai, kotoran, termasuk anjing dan babi, tidak sah dijadikan mahar. Begitu pula dengan onggokan tanah, debu, dan benda yang tidak bisa nyata diserahkan, seperti kumpulan ikan yang berenang di laut lepas. Semua ulama sepakat, tidak ada batas minimal dan maksimal untuk mahar. Yang penting, tetap menghormati pihak wanita dan tidak memberatkan pihak pria. Apa saja jenis nafkah dan penyebab nafkah tersebut diberikan? Seluruh ulama sepakat bahwa seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istri. Sebaliknya, istri pun berhak mendapatkan nafkah dari suaminya. Berikut beberapa pendapat kapan suami wajib memberikan nafkah, yaitu saat akad, jika telah terjadi akad nikah yang sah. Tamkin, yaitu telah menetap bersama dalam satu rumah. Dalam hal ini, suami hanya wajib memberikan nafkah kepada istri jika istri menetap dan tinggal serumah bersama suami. Akad dan tamkin. Pendapat ini menggabungkan antara akad dan tamkin. Kewajiban nafkah mulai berlaku saat akad nikah, namun implementasinya dihitung sejak tamkin. Lalu, apa saja syarat bagi istri agar layak menerima nafkah dari suami? 1. Dewasa, sudah layak melakukan hubungan badan dengan suaminya. 2. Menyerahkan diri sepenuhnya, khususnya dalam hal hubungan seksual. Dan 3. Pernikahan yang sahih. Banyak ulama sepakat bahwa tidak ada standarisasi nilai nafkah yang baku. Semua dikembalikan pada unsur kecukupan dan kepantasan. Bahkan ada ulama yang berpendapat sesuai UMR yang ditetapkan oleh suatu wilayah. Jenis nafkah yang berhak diterima istri sendiri antara lain: 1. Makanan, terutama makanan pokok yang cukup untuk kehidupan. 2. Pakaian. Suami wajib memberi pakaian buat istri yang cukup untuk menutup aurat dan melindungi diri dari cuaca, baik musim panas maupun musim dingin. Dan 3. Tempat tinggal. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempatkanlah mereka, para istri, di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu. Quran Surah At-Talaq ayat 6. Apakah nafkah itu harus diberikan tiap bulan seperti layaknya karyawan atau pegawai yang mendapat gaji bulanan? Ternyata dalam kitab Al-Bahru Ar-Raik, waktu yang berlaku disesuaikan dengan yang paling memudahkan. Jika suami adalah perajin atau buruh lepas atau pekerja dengan penghasilan harian, istri bisa diberi nafkah harian pula. Yang penting cukup untuk memenuhi kebutuhan pagi dan sore hari. Untuk pedagang, mereka diwajibkan memberikan nafkah bulanan. Intinya, pemberian nafkah kepada istri bersifat mu'ajal. Tanpa menunda, begitu ada kebutuhan akan diberikan, boleh harian maupun bulanan. Bagaimana pendapat ulama lain dalam kitab lain seputar masalah kewajiban suami, kewajiban istri, hak suami istri, mahar, nafkah, dan hubungan suami istri? Semua dibahas secara lengkap dan mendetail dalam buku ini. Pesan dari buku ini: jika kita tengahi perbedaan pendapat di antara para ulama, pada intinya Islam hanya mewajibkan istri untuk menyerahkan diri dalam urusan hubungan suami istri atau seksual dan tidak mewajibkan para istri untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti menyapu,
mencuci, dan memasak. Walau demikian, hal tersebut sangat dianjurkan, bahkan pahalanya sangat besar. Menurut beberapa ulama, khidmat istri yang seperti ini lebih utama dibandingkan sholat tahajud. Hal ini tentu dengan catatan, sang istri mendapatkan nafkah yang layak dari suami dan diperlakukan dengan baik. Satu lagi fakta yang perlu diperhatikan, semua istri Nabi dan putri-putri Nabi Muhammad mengerjakan pekerjaan rumah. Padahal, mereka adalah wanita-wanita yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala.